Nah, ini mungkin inisiatif yang akan kami lakukan. Ada 5 inisiatif utama memang di era new normal ini terkait dengan operasional di bandara udara. Pertama adalah physical distancing, yang dampaknya nanti lebih implementasinya ke pengurangan kapasitas airport itu sendiri, lalu mungkin ada dilakukan rekonfigurasi terhadap sistem antrian, lalu flow penumpang, dan juga dengan kapasitas tempat atau ruang tunggu atau tempat duduk. Lalu adanya kemungkinan menambahkan adanya proses-proses tambahan yang memang di awal di kondisi normal, di out normal tadi tidak pernah ada. Adanya screening, health screening, lalu adanya mungkin dari beberapa pemerintah termasuk di Jambi juga melakukan suatu screening data juga terhadap para penumpang yang datang, dan itu yang merubah komposisi atau layout. Kadang kita sudah melakukan layout terhadap bandara kita, di mana yang sebelumnya memang kita tidak desain untuk mengakomodir fasilitas-fasilitas tersebut. Lalu health screening tadi yang sudah disampaikan, lalu ada touchless processing, ini yang kita dorong ke depan. Bagaimana tadi sudah beberapa sampel, terima kasih juga Mbak Boya mungkin menjadi benchmark untuk kami ke depan ketika dapat mengimplementasikan lagi contoh-contoh penerapan dari teknologi, inovasi teknologi terkait dengan touchless. Lalu clean and sanitizing facility itu pasti, masker dan hand sanitizer, lalu alat cuci itu udah penambahannya sudah mungkin tidak terukur lagi di bandara, karena memang ini sudah tuntutan untuk memastikan masyarakat itu higienis. Lalu yang terakhir adalah work protection atau sistem pengamanan terhadap para karyawan ataupun para stakeholder kami sendiri dalam menghadapi penumpang. Intinya ada beberapa protokol-protokol yang memang harus diikuti. Nah, berangkat dari 5 inisiatif ini memang kami lakukan, mungkin next, ini beberapa sampel aja. Next. Oh, yang sebelum next. Ya, ini yang kita rasakan memang ada perubahan flow dari penumpang sepanjang COVID sendiri. Nah, proses terkait dengan verifikasi dokumen, lalu health screening, dan lain-lain itu tidak pernah ada di kondisi normal. Dan ini yang menjadikan ada kebutuhan-kebutuhan ruang yang terkadang kita harus melakukan penyesuaian terhadap ruang-ruang yang telah tersedia di bandara itu sendiri. Sementara kita tidak melakukan penambahan terhadap luasan sendiri untuk menambah aktivitas tersebut. Kata kunci di sini adalah lagi-lagi health screening, lalu penambahan antrian, lalu perubahan sistem. Mungkin next. Nah, berangkat dari perubahan passenger tersebut, mungkin implementasi yang kami lakukan seperti ini ada hal-hal yang tidak biasa kita temukan di bandara era sekarang. Banyak sekali antrian, banyak sekali physical distancing. Intinya memang mendorong, dan ada fasilitas-fasilitas tambahan tadi kayak posko, lalu ada pemeriksaan kesehatan, dan itu yang memang tidak pernah didesain di bandara sebelumnya. Lalu adanya pembatas, mungkin untuk membatasi antara petugas dengan penumpang, yang ini juga memang tidak lazim dilakukan di bandara sebelumnya, khususnya di terminal. Okay, next. Ini juga sama, tadi selain marka juga mungkin ada signage dan mungkin penambahan stikerisasi terhadap kursi yang mungkin sudah mungkin sering dilihat di berbagai media, di mana itu adalah upaya kami dari bandara untuk melakukan physical distancing dari aspek implementasinya sendiri. Lalu terhadap contactless touch tadi, memang juga tadi yang disampaikan Mbak Boya benar. Memang sekarang yang kita tuntut adalah kreativitas saat ini, karena memang merubah mungkin spesifikasi lift ini dalam waktu cepat dan dekat ini sepertinya kan tidak mungkin. Jadi kita lakukan kreativitas, dan memang ini yang upayanya ujung-ujungnya memang hanya untuk memastikan bahwa fasilitas kita ini tidak menjadi sumber atau
sumber penularan atau kita dalam upaya memutus mata rantai penularan dari COVID sendiri. Oke, next. Ini sama, dari proses kedatangan juga seperti itu kita lakukan, dan ini adalah hal-hal yang sama tadi kita lakukan penambahan fasilitas, ini yang tadinya hanya bagian dari ruang untuk kedatangan, sekarang harus terblok lagi untuk menjadi maaf Mas Hendra, bisa dipercepat sedikit. Ya, ini menjadi tempat untuk health screening tambahan yang ini memang tidak pernah ada juga di bandara-bandara sebelumnya. Lalu adanya bilik sterilisasi itu juga tidak umum, tapi itu menjadi suatu ruang yang dilewati saat ini di bandara-bandara tertentu. Mungkin ada beberapa kebijakan yang di beberapa bandara yang tidak memperkenankan tersebut. Nah, mungkin next lebih cepat. Nah, ini adalah isu kapasitas tadi tidak inline-nya dengan terminal dan dengan pesawat sendiri atau penumpang sendiri dari 50 berbanding dengan 70. Ini yang kita lakukan penyesuaian tidak hanya dari fasilitas tetapi juga dengan sistemnya, pengaturan terhadap penerbangannya sendiri supaya tidak terjadi penumpukan. Next. Ini asesmen terhadap tadi dengan penyesuaian terhadap perhitungan mendasari ADRM, kami coba sudah lakukan perhitungan bahwa dengan kebutuhan physical distancing sebenarnya yang diminta pemerintah 50% masih terpenuhi. Tapi apakah itu level of service yang ditargetkan itu apakah sejalan, itu kan belum tentu. Bisa jadi saat ini menjadi over design. Mungkin next cepat. Nah, mungkin ini summary tadi terkait dengan redefinisi terhadap arsitektur dimensi ruang terhadap arsitektur. Mungkin tadi yang sebelum pemapar sebelumnya mungkin lebih detail, cuma mungkin ada 3 poin yang menurut saya perlu dimasukkan dalam mendefinisikan ulang tadi, yaitu aspek safe di kedepannya itu pasti masyarakat sudah terbiasa di era next normal ini, sudah terbiasa dengan menjalani protokol kesehatan, lalu physical distancing itu menjadi sesuatu yang mungkin harus diperhitungkan dalam melakukan analisa ruang dan lain-lain. Lalu seamless juga, bagaimana kita meminimalisir confusion dan atau kecemasan. Ini rasa cemas ini yang sering datang dari penumpang saat ini, ketakutan, dan ini yang harus kita hilangkan dalam konsep bangunan transportasi publik, khususnya bandara, karena tadinya ada begitu banyaknya checkpoint yang ini salah satunya adalah kita minimize checkpoint. Lalu terakhir contactless, bagaimana kita mengembangkan inovasi teknologi dan mungkin konsep digitalisasi lebih kita kedepankan, the more digital, the more convenient. Mungkin itu gambaran awal aja Mbak, untuk mungkin bisa kita diskusikan atas waktu dan tempat. Terima kasih Mas Hendra, menarik sekali paparannya. Oke, kita tadi sudah mendengarkan 4 narasumber kita berbicara. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak Sandi Sihotang yang akan menjadi penanggap kita di siang sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Bapak Sandi Sihotang ini juga alumni dari Institut Teknologi Indonesia. Beliau mengambil gelar masternya di Universitas Katolik Parahyangan, dan selanjutnya beliau melanglang buana menjadi arsitek di negara lain selama beberapa tahun. Di Singapura beliau sempat menjadi arsitek di Surbana, DP Arsitek, dan McDonald Dowell. Nah, selanjutnya beliau kembali ke Indonesia dan sekarang ini menjadi prinsipal arsitek di biro yang beliau dirikan sendiri, yaitu Bagan Design. Selain sebagai tenaga ahli arsitektur di proyek LRT fase 2 untuk Firama Karya. Oke, silakan Bapak Sandi, bagaimana tanggapannya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh 4 narasumber kita sore hari ini. Waktu dan tempat, silahkan. Ya, baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih untuk IAI juga dan IAI Banten yang sudah mengajak untuk ikut rembuk di acara ini. Izinkan saya membagikan sedikit presentasi sebagai ceritanya summary sedikit dari pembicaraan yang tadi, dan juga mungkin bisa menggugah rekan-rekan untuk bertanya jawab. Saya boleh share ya.
Oke, baik. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, sebenarnya acara ini mulai dari pembicaraan kita gitu di alumni melihat slide ini sebenarnya. Ini bercandaan sebenarnya, tapi sebenarnya pertanyaan besar buat kita. Apa benar gitu? Skala ruang yang selama ini kita pelajari itu harus berubah atau ini hanya bersifat temporer gitu? Apa benar New Start itu perlu diganti gitu dengan COVID gitu? Lalu kita coba, gimana kalau kita kita buat webinar gitu untuk bicara hal ini, dan kita coba beberapa pakar di di project-project building, public building yang bisa memberikan insight sebenarnya ada apa sih, apakah ada perubahan gitu. Kalau dilihat secara dimensi ruang, memang empat faktor ini terganggu semua dalam situasi sekarang ya. Tadi Bu Boya sudah cerita, Pak Ira sudah cerita, jadi ada safety terganggu, orang jadi takut was-was gitu, komunikasi juga terganggu, orang jadi susah buat ketemu gitu ya. Itu semua dilakukan online gitu, affection orang juga berubah gitu, orang jadi nggak terlalu berani, walaupun ada beberapa orang yang nggak punya sama sekali ketakutan gitu ya, di jalan masih tetap ramai. Gitu. Ada orang memahami threat secara normal, ada yang berlebihan, atau ada yang sama sekali nggak melihat itu sebagai threat gitu. Tapi secara general sebenarnya di semua paparan tadi dari para narasumber, sebenarnya 4 ini sama-sama muncul gitu, isu 4 ini gitu. Nah kalau bicara sedikit teoritis, memang ada perubahan di sensori manusia gitu ya, yang terganggu sebenarnya distant receptor gitu, karena istilah yang pertama muncul adalah physical distancing gitu. Jadi distant receptor kita langsung ada terpengaruh gitu ya. Bagaimana kita mengeksaminasi jarak gitu. Dulu mata, kuping, hidung gitu. Sekarang sudah ada pemahaman lain gitu, bahwa saya kalau kenapa-kenapa nih, kalau terlalu dekat sensor saya nyala gitu, karena kalau kenapa-napa nih saya nggak tahu bisa enggak gitu, katakanlah gitu. Nah itu berpengaruh gitu di situasi sekarang gitu ya, yang kalau balik ke arsitektur pastinya nanti salah gitu. Apakah jarak intim sekarang akan jadi jarak personal gitu, semua jarak intim hilang, yang ada itu sebenarnya jarak personal gitu, dan mungkin lebih dari jarak personal gitu, lebih dari 2 meter gitu. Nah bagaimana kita arsitek ketika kita melakukan sebuah analisa terhadap ruang gitu, kita melakukan proses desain, bagaimana kita merespon situasi saat ini gitu. Apa yang harus kita pahami waktu kita bicara tentang ruang? Atau kita serahkan kepada teknologi gitu. Kita sekarang AI akhirnya di Singapura sudah ada apps yang akan ngasih tahu kalau kita jaraknya kurang dari safe distance gitu. Terus berapa belakangan ini semua bicara, salah satu yang sangat akan berperan sebenarnya adalah big data gitu, kan mengontrol pergerakan manusia. Terus salah satu faktor yang bisa menjaga kesehatan itu malah big data gitu. Contohnya ada beberapa webinar yang terkait dengan transportasi publik di Perancis itu, mereka harus scan handphone supaya bisa di-trace gitu. Jadi siapa penumpang hari itu bisa di-trace, dan penumpang menurut mereka harus ada continuous communication gitu dengan bicara apps, bicara big data gitu. Nah, apakah ruang kita akhirnya jadi terpengaruh gitu ya dengan kondisi ini gitu, terkait dengan pandemi sendiri atau juga dengan teknologi yang ada gitu, yang akhirnya muncul gitu. Sekarang semua coba penyelesaian dengan teknologi. Nah, kalau bicara terkait dengan hari ini saya mengutip sedikit dari instrumen yang dipakai untuk public transport gitu ya. Kalau orang bilang avoid, sebisa mungkin di avoid, kalau nggak perlu keluar jangan keluar. Kalaupun harus keluar ya shift lah dari yang shared mobility ke yang personal mobility gitu. Kalau nggak bisa juga ya improve lah apa yang kita lakukan gitu, yang transportasi mobilitas yang kita lakukan. Nah itu mungkin juga akan terjadi di project-project building gitu ya. Kalau kita nggak bisa avoid buat pergi ke tempat publik gitu ya, coba di-shift gitu. Apa yang di-shift ya, itu yang kita perlu cari. Kalau memang nggak bisa di-shift, kita coba improve gitu. Nah, apakah ada proses improvement gitu secara desain? Itu yang sebenarnya salah satu yang akan coba kita gali hari ini dari para pembicara begitu.
Anyway, rumah adalah tempat yang paling aman, karena itu sekarang ada perubahan paradigma bahwa rumah nggak sekedar jadi tempat pulang setelah bekerja, tapi juga jadi semacam review shelter gitu. Dia berlindung, orang bisa berlindung di rumah gitu, dan orang jadi punya pemahaman yang berbeda tentang rumah. Kalau bercandanya sih sebenarnya katanya sekarang penjualan tanaman hias tuh naik tinggi, karena memang orang akhirnya kembali ke rumah terus mulai memperhatikan sudut-sudut rumah yang selama ini terlupakan gitu. Bagus tanamin ini gitu. Ya itu ada perubahan paradigma di desain rumah. Jadi rumah lebih free space gitu ya, orang bisa ngerubah-rubah rumah gitu. Rumah yang paling simpel pun akhirnya efektif gitu ya, terimbas gitu. Nah, bicara lebih besar, gimana kalau dengan pembangunan publik gitu? Ini yang dikeluarkan oleh Japan Institute of Architects. Avoid 3 CS. Close space, crowded places, close contact setting. Nah, kalau kita muncul ke bangunan publik, bagaimana kita keluar dari kondisi ini gitu? Kalau bicara mall saja ya, ini people mindset di retail space ini riset dari Gensler beberapa tahun yang lalu. 49% itu menganggap mall itu sebagai ya datang ke sana beli sesuatu pulang gitu ya, itu tas gitu. Tapi 51% itu bicara lain gitu, di luar sekedar belanja gitu. Ada konteks sosial, ada konteks jalan-jalan discovery, gitu, entertainment, aspiration gitu. Karena itu kalau tadi lihat presentasi Pak Tio, dia menyebutkan ada perubahan paradigma gitu, shifting di desain mall gitu. Karena memang 51% dan mungkin akan makin membesar gitu, karena mall akhirnya jadi place of meeting gitu. Nah, waktu dia place of meeting, apakah physical distancing ini mempengaruhi desain mall? Karena Pak Tio juga sudah membicarakan tadi ya, sebenarnya ada perubahan, terus ada impact juga terhadap desain, lalu ke depannya mau seperti apa gitu. Apakah benar mall akan bertahan dengan kondisi itu, atau mereka melihat hanya bahwa ini sementara. Di konteks ini juga sama gitu ya, strategi reinventing retail center, sama dikeluarkan oleh Gensler. Kalau lihat dari 5 aspek ini, semuanya bicara bahwa growing population into building gitu ya, into building or into public space gitu ya. Nah, apakah dengan physical distancing ini akan berubah gitu paradigma ini gitu. Nah, kalau dia berubah, apakah kita responin untuk long term atau untuk short term gitu. Terkait dengan transportasi misalnya, tadi Pak Irawan sudah bicara dengan level of service gitu. Apakah kemudian EDRM mengupdate pemahaman tentang desain standar untuk airport gitu. Apakah level of service itu dulu bicara kenyamanan, tapi apakah level of service itu nanti akan bicara kesehatan juga? Gitu. Lalu kalau bicara kesehatan, apakah semua transportasi publik, transport system minimum C misalnya, D itu orang boleh peak hour gitu. Apakah kemudian nanti di dalam masa mendatang bahwa minimum itu hanya C karena faktor kesehatan? Gitu. Kalau akhirnya minimumnya C misalnya gitu, terus di enlarge semua bangunan bandara. Ternyata tahun depan berhenti pandemi ini. Terus bagaimana fleksibilitas ruang di situ? Terus dibangun gede-gede semuanya, ternyata sembuh gitu. Terus apa yang akan kita hadapin gitu? Akhirnya kita berhadapan dengan ruang-ruang besar yang nggak tahu mau diapain. Contohnya gitu ya. Alisa aja gitu. Hotel misalnya tadi Mbak Boya sudah bicara, sekarang sudah touchless gitu ya. Nah, hotel mungkin nanti perubahannya di ME kan perlu space lebih besar untuk cabling gitu, untuk sistem gitu. Perlu data center mungkin untuk mengontrol semua komponen-komponen itu gitu. Lalu apakah standar hotel, bagaimana komposisi ruang di dalam hotel gitu, melihat itu semua gitu. Terus orang menghindari sirkulasi yang berhadapan gitu. Terus apakah semua sirkulasi berubah gitu patternnya gitu. Terus space-nya juga kemakan lebih banyak. Akhirnya kita end up dengan hotel yang banyak koridor gitu. Nah, kalau pertanyaannya sama, kalau 1 tahun ini selesai, sisanya setelah itu hotel itu kebanyakan koridor gitu, mau gimana gitu. Itu pertanyaan sama ya, lucu-lucuan aja gitu. Tapi itu situasi yang akan kemungkinan dihadapin gitu. Apakah layout-layout yang sekarang based on berusaha untuk tidak ketemu orang gitu ya. Apakah itu akan tetap berjalan bersama? Akhirnya sampai ada ini yang saya ketemu di Architectural Digest gitu, ada di reportnya, sampai harusnya nyediain pre-order exercise equipment gitu. Terus akhirnya semua ditaruh di kamar. Nah, luasannya apakah berubah gitu dengan kondisi ini gitu ya? Ini juga nggak tahu standar hotel untuk kelas berapa gitu. Pendidikan juga sama gitu ya. Apakah luasan-luasan ruang yang sekarang komposisi yang dipakai oleh Pak Rifanus tadi akan berguna di depan? Karena sekarang arahnya sudah hibrid gitu ya.
Di luar negeri sudah mulai hibrid, sudah mulai mengizinkan ada pertemuan untuk studio. Tapi kalau di Indonesia mungkin ke depan masih online. Gitu. Lalu online ini akan sampai kapan? Gitu. Apakah ada ruangan-ruangan baru yang perlu disediakan mengadopsi proses pendidikan online gitu? Apakah kemudian ruang-ruang besar itu kan jadi studio-studio mini gitu untuk dosen-dosen bikin kuliah ini gitu, kuliah materi kuliah. Gitu. Itu kondisi yang banyak yang sampai sekarang kita belum tahu akan kemana arahnya. Nah, itu yang coba kita pertanyakan hari ini. Nah, ini sebagai konklusi dan sebagai pertanyaan mungkin nanti ke para narasumber bisa dijawab. Gitu. Immediate action-nya kita sudah bisa lihat sekarang ada monitoring protokol, terus ada cleaning and hygiene, terus ada tracing gitu, orang bisa di trace gitu, kamu ketemu siapa aja gitu, sampai physical distancing. Terus ongoing pandemiknya responnya apa, ada vertical transportation gitu, akhirnya skalanya berubah. Kemarin saya dengar ada ini tuh nanti kepadatan lift, transportasi lift perhitungannya berarti harus berubah gitu. Untuk populasi sekian, liftnya perlu berapa? Nah itu mau pakai hitungan siapa gitu? Hitungan sekarang atau hitungan nanti kondisi normal, new normal gitu. New space teknologi juga sama, nanti akan ada yang baru. Space standard and guideline akan berubah, itu kondisi ongoing pandemic. Tadi kemarin saya ada rekan-rekan YAI Bali presentasi itu ada satu supplier yang bicara tentang air purifier tiles gitu ya. Jadi tiles saya bisa mempurify udara gitu. Sudah ada teknologi itu. Saya nggak tahu itu gimmick karena sekarang lagi musim, sekarang nanti ntar lagi ada air purifier tile, ada air purifier wall painting, apa segala mungkin saja. Tapi arahnya memang sekarang orang lebih punya concern terhadap kesehatan. Nah, ke depan sebenarnya akan lebih jadi pertanyaan. Building infrastructure system, enhanced workspace, ini karena kebetulan Gensler bicara untuk office ya, tapi ini bisa teraplikasi untuk semua, untuk jenis-jenis kegiatan yang lain gitu. Touchless experience pasti ada. Nah, pertanyaan yang terakhir di sini adalah flexibility of space gitu. Apakah COVID requirement ini di-capture di desain sekarang? Terus apa yang akan terjadi dengan COVID requirement ini after pandemic gitu? Apa yang terjadi dengan ruang-ruang tersebut? Kalau pendekatannya akhirnya distancing, nah merespon distancing dengan apa kondisinya gitu? Dan setelah itu kemudian adalah flexibility of space. Bagaimana fleksibilitas ruang di airport, fleksibilitas ruang di hotel, fleksibilitas ruang di proses pendidikan atau di ruang-ruang komersial gitu. Itu akan jadi kemungkinan jadi hal yang menarik untuk dibicarakan di hari ini gitu. Mumpung kita punya ada banyak narasumber yang qualified di sini. Jadi paling itu yang bisa saya sampaikan sebagai summary gitu dari pembicaraan kita hari ini, dan ada beberapa pertanyaan tadi saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dijawab oleh para narasumber. Baik, itu saja dari saya, Mbak Arum. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas Sandi. Saya agak aneh manggilnya Mas Sandi gitu. Bang Sandi, terima kasih untuk tanggapannya, luar biasa. Jadi makin, kalau buat saya jadi makin mencerahkan tentang bagaimana sebetulnya poin-poin apa aja yang harus kita perhatikan terkait dengan praktek merancangnya kita nih ya. Oke, kita tadi sudah dengarkan juga tanggapan dari Bang Sandi. Selanjutnya saya buka kesempatan bagi yang hendak bertanya. Bisa raise hand di chat, jadi saya bisa lihat. Sebelumnya, ini ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di chat, juga nanti bisa saya bantu bacakan. Oke, saya akan kasih kesempatan untuk Bang Tony Hutapea yang sudah mengacungkan tangan, masih ada di sini. Bisa bertanya langsung ya, saya kasih kesempatan untuk unmute, untuk bertanya langsung. Oke, silakan. Suaranya agak kurang jelas, Bang. Kecil sekali suaranya, saya tidak bisa mendengar. Maaf Bang Tony, suaranya tidak jelas. Di skip katanya
baru Oh, oke, di kata skip Bang ya. Tony. Oke, maaf saya tidak mendengar. Oke, selanjutnya yang lain yang hendak bertanya, sementara saya bisa coba bantu bacakan pertanyaan yang ada di grup chat. Nah, yang pertama dari Amabel Nikitalia yang bertanya ke Pak Tio dan Mbak Boya, kemungkinan terkait dengan si pandemi ini, bagaimana mengantisipasi hal-hal di masa depan dalam perancangan suatu bangunan komersial. Nah, yang dipertanyakan sebetulnya terkait dengan bangunan-bangunan tinggi. Nah, apakah tidak sebaiknya dilakukan pembatasan terhadap si pembuatan bangunan tinggi ini? Jadi mungkin bangunan hanya dibuat berlantai 4 atau 5, berlantai 4 sampai 6 saja untuk membatasi kerumunan di area lobi. Nah, ini ada tanggapan nggak dari Pak Tio atau Mbak Boya mengenai pembatasan jumlah lantai untuk mengantisipasi masalah ini? Itu pertama. Terus selanjutnya ke Pak Rifanus terkait dengan rasio ruang. Pertanyaannya masih terkait juga dengan lantai, jumlah lantai bangunan juga gitu. Berapa jumlah lantai yang ideal? Terus kemudian rasio yang menurut Pak Rifanus itu 1:3, apakah masih tetap cukup bila diterapkan ke depan di dalam kondisi seperti ini? Ini sebenarnya terkait dengan densitas ya, dua pertanyaan ini. Saya sambil lihat lagi. Oke, selanjutnya terkait dengan yang terjadi di bandara. Ini mempertanyakan tentang sistem bagasi penumpang dan sistem pengecekan paspor yang harus dilakukan itu. Nah, ini kelihatannya untuk mengurangi interaksi antara pengguna bandara dan servisnya. Nah, ini seperti apa tanggapan dari Pak Irawan? Sementara itu yang ada di chatroom, mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Tio terlebih dahulu untuk bisa menjawab bagaimana ini terkait dengan pertanyaan tentang apakah perlu dilakukan pengaturan jumlah lantai, gitu, ketinggian bangunan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sama dengan untuk Mbak Boya juga ya nanti ya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan suaranya jelas. Jelas Pak. Ya, mengenai pembatasan tinggi, ini sebenarnya sebelum dan sesudah COVID yang saya ajukan sebenarnya tadi semacam ide atau usulannya adalah dengan bangunan tinggi, tadi sudah disebut juga, yang terbebankan transportasi vertikal. Sebenarnya betul gitu ya, sebelum pandemi ini juga di Indonesia ini kalau bangunan nggak 2 lantai, 3 lantai ruko gitu ya, langsung tiba-tiba 24 lantai gitu, terus 40 lantai, 50 lantai gitu. Sebenarnya kita kekurangan density yang bangunan-bangunan 8 lantai, 12 lantai, tapi itu sebenarnya didorong karena pasar bebas gitu. Ini agak melenceng dikit dari pandemi. Tapi kembali ke topik, ruang seperti apa sih sebenarnya yang sekarang sedang banyak dibicarakan juga di internasional, itu bagaimana bangunan tinggi, super tinggi, atau bahkan bangunan yang bangunan tinggi kan, definisi bangunan tinggi kan di atas 4 lantai, kemudian 8 lantai, kemudian habis itu karena masalah biaya konsumsi, keamanan, keselamatan gitu ya. Bagaimana menyediakan amenities gitu, kalau misalnya tempatnya Pak Rifanus sekolah gitu, pas jam istirahat orang nggak usah ke lantai 1, di lantai 6 juga ada kantin, ada tempat main pingpong, ada tempat main catur gitu. Itu sudah terjadi kalau di kampus-kampus. Ya, kami juga sempat mendesain kampus menggunakan selasar yang lebar-lebar gitu ya. Sekaligus menjawab pertanyaan Pak Sandi, ya kalau nggak salah saya salah tangkap ya, gimana kalau nanti over design. Sebenarnya ya selama ini standar ruang ya kan, standar ruang yang kita ikutin kan dari SI. Apakah nanti standar ruangnya jadi akan separuh gitu, sementara kota-kota kita, kota di Indonesia itu udah sangat padat. Kalau pembatasan ketinggian bangunan, untuk menjawab pertanyaan sebenarnya tergantung ininya ya, tergantung jenis
jenis kegiatannya gitu. Kami sekarang lagi ngedesain juga konsep konsep yang lumayan coba kami terus menggali gitu ya konsep di salah satu klien kami. Jadi kepadatannya kepadatan menengah gitu ya, 8 lantai, 12 lantai, terus dijual individual building kayak gitu-gitu. Tapi kembali pertanyaannya sebenarnya tadi yang diagram-diagram yang saya tunjukkan, bagaimana alternatifnya kalau lift tidak hanya lift yang berfungsi, tapi juga tangga gitu. Jadi orang naik turun bisa pakai sarana lain gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, mungkin sambil menjawab pertanyaan dari peserta webinar ini, bisa sekaligus menanggapi yang tadi poin-poin yang terakhir disampaikan oleh Bung Sandi yang terkait dengan ruang yang terafektif atau ruang yang terpengaruh gitu ya. Terus kemudian apakah kemungkinan terjadinya overdesign. Terus selanjutnya terkait dengan fleksibilitas ruangnya itu sendiri. Nah ini sambil menunggu penanya yang lain, saya kasih kesempatan Mbak Boya untuk menanggapi terkait dengan masalah ketinggian tadi, sekaligus juga dari yang tadi disampaikan oleh Bung Sandi, ada tanggapan lain atau tidak? Silakan Mbak Boya. Ya, makasih Mbak Arum. Tadi yang pertanyaan Anabel supaya jangan tinggi ya gedungnya. Kalau untuk resort mungkin masih bisa diakomodir gitu ya, karena kan memang resort juga lebih enak kalau gedungnya nggak terlalu tinggi. Tapi biasanya kalau untuk hotel yang bisnis, yang mendekati pusat kegiatan bisnis itu di tanah yang cukup mahal. Jadi kenapa akhirnya memaksimalkan KLB yang ada dan terjadi gedung tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin bisa mitigasi ruang-ruang mana saja yang punya potensi untuk terjadinya kerumunan. Nah, itu nanti secara manajemennya mungkin bisa diatur seperti tadi Pak Tio sampaikan juga, dibuat shifting atau juga teknologinya ditingkatkan gitu. Contohnya kayak biasanya kan kita kan breakfast harus di coffee shop atau di bawah di mana gitu. Mungkin secara teknologi nanti bisa disambungkan ke ruang kamar untuk melihat dari jumlah sitting areanya yang kosong berapa, yang sudah terpakai berapa. Nah, mereka akan secara sendirinya melihat karena adanya data tersebut langsung book turunnya jam berapa gitu. Jadi ada pembagian ini. Terus kalau seperti untuk lobby mungkin bisa dibuat juga check-in-nya melalui drive-thru. Jadi si pengunjungnya itu begitu datang udah langsung dengan memakai QR code udah bisa langsung masuk ke area lobby lift untuk menuju kamarnya. Jadi dimitigasi aja ruang-ruang publik yang mana yang kalau hotel apalagi kalau nanti terjadi over space di khususnya hotel bisnis kedepannya itu bisa dialokasi karena itu biasanya kalau yang public areanya tuh ada di bawah nilai ekonomisnya tinggi, nah itu bisa di reverse jadi ruang apa yang bisa menghasilkan itu juga pergerakan ekonomi juga. Kira-kira gitu Mbak Arum. Terima kasih. Terima kasih Mbak Boya. Selanjutnya Mas Rifanus bisa ikut pula menanggapi. Oke. Thank you Mbak Arum. Thank you juga Mas Sandi. Menarik tanggapan Mas Andi ini. Jadi memang tadi di penjelasan awal karena kekurangan waktu ya, saya tertarik soal apakah sikap kita terhadap capture pandemi ini mau seperti apa sih, gitu ya. Tentunya harus di-avoid, kita harus menghindari soal masalah over design. 3 hal sebenarnya. Kita mencoba melakukan sebuah simulasi dari pendekatan fisik infrastruktur bangunannya, kemudian pendekatan perangkat teknologi yang sebenarnya bisa diterapkan tadi
sebagian narsum sudah membahas soal touchless, ya, kemudian dengan penggunaan perangkat-perangkat sensor. Terus yang ketiga yang nggak kalah penting adalah operation, gitu. Kalau kita simulasikan di bangunan BINUS dalam hal ini, kita mulai dari operation, gitu ya. Tadi saya katakan ini menjawab pertanyaan tadi soal rasio juga ya. Sampai hari ini simulasi kita 1:3 itu masih cukup ideal. Akan boleh dibilang proper gitu ya. Karena untuk mengantisipasi satu kelas hanya untuk 40 student aja, kami hanya mengatur soal jam pembelajarannya. Yang awalnya tadi 3 shift dalam satu hari, kami lakukan jadi 5 shift, di mana student kami pecah dalam 2 kelas. Tapi kemampuan capacity satu kelas dengan modul 8 kali 8,8, itu kami mampu masuk 30 siswa, 30 anak dengan protokol yang tetap sama kita lakukan pembagiannya. Itu yang pertama. Jadi ini ujian, sebenarnya simulasi ini cukup membuktikan bahwa rasio kami masih cukup dengan 1:3. Nah, BINUS saat ini kita sudah punya pengalaman membangun 22 lantai di Alam Sutra. Dengan new development kami sekarang ini rata-rata bermain di 5 lantai. Ada perbedaan dalam operation dan investasi memang. Tetapi saya setuju dan saya pendapat untuk bangunan pendidikan menurut bahasa kami saat ini lebih kepada bermain di low rise. Karena apa? Banyak konsekuensi yang harus dipenuhi. Tadi Pak Tio sudah membahas. Di Alam Sutra kami membuat beberapa transit kantin di area balkonnya. Jadi kami fungsikan agar kawan-kawan mahasiswa ini ketika dia selesai terus mau melanjutkan kuliah berikutnya, dia nggak perlu harus menuju sampai lantai dasar. Dia cukup bermain di area balkon-balkon kita dan memanfaatkan kantin-kantin yang ada. Nah, perilaku low rise kami ternyata lebih proper dibanding yang high rise tadi, di mana mahasiswa jadi tidak lebih capek dalam untuk aksesibilitas menuju ruang-ruang lainnya. Capture dari pandemi ini kembali lagi, Mas Andi, kami selalu melakukan uji rasio lagi. Uji rasio ini penting, akhirnya kita coba sesuaikan dengan kebutuhan operation kampus. Kalau shift-nya ditambah, apa sih dampaknya? Tuh. Kemudian beberapa perangkat juga kami coba terapkan. Dalam hal ini scanning untuk mengetahui jumlah satu kelas itu siapa saja, nama-namanya itu terrecord semua. Artinya jika sampai terjadi sesuatu, satu kelas itu bisa di lockdown, satu kelas itu bisa diisolir. Antisipasi seperti itu. Jadi penggunaan teknologi. Gitu. Tapi kembali, BINUS saat ini memang masih menggunakan ratio yang sama, yaitu 1:3 untuk kampus, 1:15 untuk school. Dan ini kita coba kompromis dengan 3 hal tadi, yaitu fisik infrastrukturnya, perangkat teknologi, dan sistem operationnya. Kira-kira itu Mbak Arum yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Mas Wawa. Selanjutnya saya lempar ke Mas Irawan untuk menanggapi pertanyaan yang terkait bandara. Terus juga sekaligus mungkin ada sedikit tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bung Sandi tadi. Silakan Mas Irawan. Baik, Mbak Arum. Tadi Mbak Arum yang menanyakan terkait sistem penerapan bagasi yang dilakukan sendiri oleh penumpang. Jadi memang ini kemarin ada beberapa video yang di lingkungan kami cukup viral ya, terkait di Bandara Bangalore. Jadi memang mereka penumpang sudah melakukan proses penanganan bagasinya sendiri. Memang itu yang kita dorong ke depan. Mungkin
mungkin di awal ini mungkin saat ini kan kita masih melalui check-in, kita sudah melakukan, kita ada web check-in, ada fasilitas web check-in, ada self check-in kios, masih ada, mungkin tadi kembali ke behavior penumpangnya sendiri, masih ada yang melakukan check-in itu secara manual di check-in counter, dan memang kebiasaan dari penumpang sendiri kan mereka masih membawa bagasi. Kalau memang penumpang yang di luar, maka mungkin karena ADRM memang harus ada penyesuaiannya terhadap itu behavior masing-masing negaranya dari PEX-nya. Jadi yang terjadi di Indonesia ini masih kebiasaannya masih membawa bagasi, akhirnya terbiasa untuk melakukan check-in manual di check-in counter. Nah, apakah mungkin tanggapannya terkait dengan sistem bagasi itu memungkinkan? Kita memang sedang di AP2 sendiri memang sedang mengembangkan mungkin sama yang dilakukan oleh teman-teman di AP1. Jadi konsep menjadikan ini bagian dari touchless maupun digital journey itu tetap kita akan lakukan. Jadi memang tidak mungkin kondisi awal lah ketika kita masih melakukan menggunakan printer, dan mungkin konsepnya akan kita rubah printer itu menghadap ke penumpangnya. Jadi semua itu sudah memang dilakukan oleh penumpang sendiri untuk pencetakan bagasi, label bagasinya. Dan mungkin konsep-konsep dasar itu yang akan menjadi pengembangan di depan, bahwa itu sangat memungkinkan dilakukan penanganan sendiri, karena ternyata memang secara evidence-nya sudah ada di beberapa bandara. Lalu terkait dengan paspor, mungkin yang dimaksud ini adalah e-paspor. Mungkin yang di Changi sebenarnya di kami di Terminal 3 juga sudah dilakukan itu memungkinkan. Apa seberapa efektifkah ini terhadap antisipasinya terhadap penularan terhadap COVID sendiri? Ya tadi kalau sepanjang walaupun dia sudah menggunakan e-paspor, tapi kalau masih menempel, ini kan menurut kami berarti touchless-nya masih belum jalan, dan ini mungkin kita perlu kembangkan untuk lebih efektif terkait dengan penanganan e-paspornya sendiri. Itu tetap teknologi itu sedang dikembangkan karena kebetulan memang harus terintegrasi dengan teman-teman di imigrasi. Mungkin terkait dengan Bang Sandi, mungkin hanya menanggapi terkait COVID requirement, apakah harus dipertimbangkan di desain? Mungkin kalau di desain ya tentunya akan mengikuti Bang. Jadi sementara yang dilakukan pemerintah juga sudah sadar. Jadi selama ini kita punya Permen 178 tahun 2015 terkait dengan standarisasi fasilitas, itu juga saat ini sedang direview untuk tentunya dapat mengakomodir ini sebenarnya terkait dengan jawaban kedua, COVID, apakah itu nanti after pandemiknya seperti apa. Nah, ini memang menurut saya tidak hanya diperuntukkan untuk COVID. Artinya tidak menutup kemungkinan pandemi lain bisa terjadi di suatu saat. Jadi ini yang tadi yang di paparan saya di awal, next normalnya seperti apa. Ketika new normal kita sudah lakukan ini, kebiasaan masyarakat sudah berubah, ya artinya pasti yang nomor satu, budaya health and hygienist itu menjadi sesuatu yang akan dibawa masyarakat sampai ke masa apapun, karena kita sudah berlatihnya, sudah praktisnya saat ini. Dan itu yang mungkin tuntutan ke depan, bahwa seluruh fasilitas, mungkin dalam hal ini bandara sebagai transportasi udara, itu akan menjadi tuntutan health and hygienist itu menjadi sesuatu yang utama. Jadi bukan masalah COVID requirement-nya, tapi lebih ke health and hygienist-nya sendiri. Terkait masalah physical distancing dan lain-lain, saya pikir akan menyesuaikan. Tapi untuk health and hygienist-nya tidak akan terlepas. Flexibility of space tentu itu menurut saya untuk di bandara juga cukup harus diperhatikan. Sekarang tidak pernah terpikir, mungkin contoh di Terminal 3 atau tadi yang mungkin di Jambi, mungkin teman-teman bisa lebih lihat di Terminal 3 sekarang dengan fasilitas yang pengecekan rapid test, itu memanfaatkan ruang di bawah. Nah, saya pikir itu yang tadinya tidak pernah terpikirkan. Jadi mungkin fleksibilitas ruang ketika dibutuhkan ruang-ruang yang ketika akan dilakukan evakuasi apabila terjadi reaktif nanti ketemu suatu calon penumpang atau penumpang yang reaktif sudah dipikirkan. Jadi fleksibilitas itu saya pikir
tetap menjadi faktor utama. Saya pikir sih gitu, Mbak Arum, dari sudut pandang kebandarudaraan. Oke, terima kasih Mas Irawan. Oke, kita masih ada waktu, saya masih membuka kesempatan bagi yang hendak bertanya. Sementara ini di partisipan ada Mas Timbul Manurung. Silakan Mas, kalau mau bertanya silakan disampaikan langsung. Saya bisa dibantu untuk di-unmute. Ya, terima kasih silakan. Bu Arum. Ini menarik ya kalau kita bicara tentang redefinisi atau redesign. Saya tidak terjebak dalam satu diskursus yang sifatnya teori sekarang, tapi saya coba berjalan ketika satu sisi di mana saat ini kami sedang merencanakan terminal, gitu, khususnya terminal bandara di Makassar. Nah, ini kemarin saya juga cerita dengan Pak Irawan. Pertanyaannya gini, Pak Irawan. Saya mau bertanya, apakah tadi ada Permen 18/2020 yang satu, terus Pak Irawan tadi menjawab ada review terkait dengan PM 18/2015. Nah, ini kan bandara yang sifatnya di atas 122 dan atas 1, Pak. Sebenarnya ada dua pertanyaan saya sebagai planning. Pertanyaannya adalah bagaimana khususnya regulator dalam hal ini di bandara menerapkan protokol COVID ini di bandara yang sifatnya bukan angkasa pura I. Apakah itu berdasarkan tadi peraturan tersebut atau mitigasinya sama serempak semuanya? Gitu, Pak. Terus yang kedua, kalau memang tadi Bapak bicara tentang aerodrome reference manualnya, karena itu baru Pak, tahun 2017 itu yang ADRM 11 sudah terbit, mungkin akan ada lagi nanti yang saya dengar. Nah, pertanyaannya apakah nanti yang sifatnya dimensi atau parameter atau rule of thumb-nya kita mendesain bandara, itu kan ada level of service tadi PM 178 sudah menjelaskan bahwa bisa dipersingkat supaya Pak Irawan punya waktu menjawab karena kita sudah hampir habis ke waktunya kita. Pertanyaannya apakah PM 178 dengan ADRM 2017 yang baru itu di mana? Karena tadi Bapak menjelaskan 50% penumpang, sementara space yang kita desain itu per pax itu 14 sampai 17 per pax per square meter gitu ya. Nah, korelasinya kalau penumpang dikurangi, space-nya itu more than enough gitu, karena sudah level of service-nya mengarah ke B atau A gitu. Padahal standarnya semua bandara airport di Indonesia itu C dan D gitu. Korelasinya terhadap penerapan next normalnya itu apakah bandara yang sudah ada di re-layout, redynamize, atau seperti apa, Pak? Pertanyaannya itu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Irawan kalau hendak langsung dijawab. Baik, Bang Timbul ini mungkin ini ya tadi putus-putus, jadi mudah-mudahan sih yang dimaksud benar. Jadi mungkin terkait dengan korelasi antara ADRM dengan Permen 178. Jadi Permen 178 itu memang lebih mengatur terkait dengan standar layanan. Itu yang untuk digunakan untuk mengukur level of service yang selama ini dilakukan di bandara-bandara di Indonesia. Sementara mungkin kalau ADRM ada beberapa bandara, misalnya mungkin Changi dan lain-lain sudah menggunakan standar dari ADRM. Dan memang di Permen 178 itu kalau nggak salah ada 45 indikator yang harus dinilai per tahap atau per proses yang dilakukan di bandar udara. Dan mungkin ini yang sedang dilakukan review oleh teman-teman dari regulator, bahwa ternyata ada beberapa proses baru yang belum muncul di Permen 178 itu sendiri. Jadi mungkin itu didorongnya seperti itu, dan terkait dengan kapasitas 50% ini kan given dari pemerintah. Nah, kita yang melakukan
pengkondisian di masing-masing bandara, dan apakah itu akan dilakukan relayout dan lain-lain seperti itu. Ya sementara ini memang kita masih melakukan relayout karena memang ketentuannya belum ada, dan memang masih menunggu apa yang hasil yang akan dilakukan oleh teman-teman dari regulator juga seperti apa, apakah akan ada perubahan terhadap standarisasi level of service atau lain-lain seperti itu. Jadi sementara memang karena kita masih yang kita acu adalah Permen 178, kita menggunakan standarisasi yang berlaku saat ini sampai ditetapkan. Memang ada beberapa yang menurut contoh areal bagasi ataupun check-in itu kan ada beberapa proses baru. Sementara ADRM itu Permen 178-nya itu mengacunya adalah lama antrian dan lama pelayanan, dan di situ ternyata dengan prosedur-prosedur yang baru, termasuk health check-in, termasuk pengecekan dokumen yang dilakukan oleh airline pun mengecek dokumen, dan itu yang membuat lama. Jadi standar level of service-nya tidak terpenuhi, dan itu yang mungkin perlu dilakukan review oleh teman-teman dari regulator terkait dengan pemastian level of service yang baru yang ramah terhadap kebutuhan COVID-19 ini. Karena kalau untuk yang itu tidak, karena memang masih baru, benar Bang Timbul, terkait ADRM masih 2019, saya pikir saat ini masih belum ini ya, belum dibutuh untuk dilakukan update, karena memang beberapa bandara masih apply terhadap ADRM dimaksud. Mungkin itu Bang Timbul, saya kira bisa menjawab. Terima kasih Pak Irawan, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Timbul. Oke, kita sudah sampai di mendekati batas waktu. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan sedikit dari interaksi yang terjadi di siang sampai sore hari ini. Karena sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di grup yang ini sebetulnya agak terlewat gitu ya, tapi kemudian ini bisa jadi kayak pertanyaan untuk kedepannya gitu ya, karena ada yang mempertanyakan apakah kondisi ini ketika arsitektur harus tanggap terhadap masalah akan diterapkan dalam suatu peraturan atau standar-standar baru dalam desain. Nah ini sebetulnya yang sedang kita coba untuk diskusikan kan ya, apakah kita harus memunculkan standar baru atau kalau peraturan mungkin bukan di ranah kita arsitek, kecuali di sini ada yang memang pembuat regulasi. Tapi kemudian kalau standar ini sebetulnya jadi memancing kita semua untuk memikirkan ulang bagaimana kita harus berpraktek ke depannya. Nah, ada beberapa poin gitu ya, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Ternyata kalau hari ini kita khusus berbicara tentang ruang publik. Untuk ruang publik sendiri memang ada perbedaan perilaku yang harus kita lakukan gitu ya sebagai arsitek ketika merencanakan ruang, atau juga ada satu proses adaptasi akhirnya gitu. Untuk bangunan-bangunan yang sudah terlanjur gitu, bukan terlanjur, bangunan yang sudah terbangun tetapi ketika difungsikan dengan kondisi seperti sekarang mau tidak mau ada adaptasi sehingga kemudian seperti yang tadi Bung Sandi jadikan sebagai pertanyaan, apakah kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan efek fleksibilitas ini gitu. Ternyata arsitektur itu harus bisa fleksibel apapun kondisinya. Salah satu yang menanggapi tadi berkirim pesan di pesan privat ke saya itu arsitek Arya Arbita yang beliau menyatakan bahwa apa yang terjadi ketika masa ini selesai gitu. Apakah kita akan kembali ke pas normal gitu ya? Atau gimana gitu. Ini sebetulnya pertanyaan yang sama yang tadi diajukan oleh narasumber-narasumber kita, yang mereka mempertimbangkan bahwa kemungkinan untuk over design gitu. Sehingga kemudian balik lagi, nah arsitek itu harus menyikapinya seperti apa. Oke, saya akan membiarkan pertanyaan ini terbuka gitu, karena ini masih jadi PR panjang gitu. Apakah kita akan
dalam diskusi singkat ini mungkin kita tidak akan menyimpulkan sesuatu yang sangat firm gitu ya, sangat kaku, tapi kemudian kita sangat terbuka terhadap ruang diskusi untuk bagaimana kita menyikapi ruang kita ke depan, terus bagaimana arsitek harus memperhatikan kondisi-kondisi yang terus berubah sekarang ini di dalam proses merancangnya. Saya rasa itu yang bisa saya simpulkan sedikit. Selanjutnya saya punya pesan sponsor, gitu ya. Pesan sponsor untuk mengingatkan rekan-rekan yang sudah mengikuti diskusi ini dapat mengikuti diskusi lanjutan yang dilakukan oleh IAI Banten yang akan dilakukan mulai pukul 4 sore nanti di channel YouTube-nya IAI Banten. Nah, ini terkait juga tentang placemaking dan resiliensi gitu. Ini mungkin bahasannya mungkin agak sedikit terkait dengan kita gitu. Kalau kita bicara tentang dimensi mendefinisikan ulang dimensi ruang di dalam arsitektur, nah ini kaitannya dengan bagaimana membuat ruang atau tempat dan ada resiliensi yang seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesertaan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan semua sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu dengan kegiatan IAI berikutnya. Kelihatannya diskusi ini akan terus bersambung, diskusi tentang redefinisi dimensi ruang dalam arsitektur, karena tadi Bung Sandi sudah melemparkan satu isu yang sangat menarik ketika beliau bicara rumah adalah tempat yang aman. Gitu. Yakin kalau rumah tempat yang aman. Nah, itu akan kita bahas berikutnya di redefinisi arsitektur. Redefinisi dimensi arsitektur. Karena kita nanti akan melihat bagaimana perubahan perilaku akhir-akhir ini ternyata juga mempengaruhi rumah tinggal gitu. Jangan-jangan rumah tinggal kita nanti mesti berubah sama sekali nih. Oke, kita akan tunggu Bung Sandi akan melemparkan hal lain lagi yang seperti apa di pertemuan IAI berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai berjumpa kembali. Selamat sore, terima kasih. Baik, terima kasih untuk. Makasih. Oh iya, saya Mas Tora saya serahkan. Saya sampai lupa. Saya harus menyerahkan ke Mas Tora. Ya, baik. Silakan Mas Tora. Kepada Mbak moderator, luar biasa menarik bahasan kita dari siang sampai sore ini. Tak terasa. Dan memang tak cukup waktu 2 jam. Mungkin nanti tunggu lagi acara dari kami di volume 2, yaitu dengan tema bangunan hunian. Mungkin kelanjutan dari acara ini di volume 2 bisa kita saksikan, nanti tanggal dan tempatnya akan kita informasikan kembali. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Boya, Pak Tio, Pak Irawan, Pak Rifanus, atas materinya yang luar biasa menarik, cukup membuka wawasan, cukup menambah informasi kita dalam hal melakukan perancangan tentunya. Terima kasih juga kepada Mbak Arum selaku moderator yang telah meng-guidance acara ini menjadi cukup menarik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ikatan Alumni Arsitektur IT dan IAI Provinsi Banten atas support dan dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sponsor Moilek atas supportnya. Dan beribu-ribu terima kasih kembali saya sampaikan kepada seluruh peserta talk show ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga dapat mengikuti acara kami di volume 2 berikutnya. Mungkin tak panjang lebar, saya akan segera meng-closing acara ini. Selamat berakhir pekan, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia pamit. Terima kasih.